kepingin ra ono batese, nek butuh jelas ukurane, ngoten nggih. Iki dieling-eling, sok-sok kudune ngitung butuh ning ngitung pengen. Nek pengen iki ra ono, nek keinginan tuh geni iki ra ono batese. Geni iki ra ono, tidak ada bendanya dan tidak ada. Nek banyu kan ono 1 liter, nek beras 1 kilo, gimana? Nek ruang 1 meter, 1 kilometer, nek geni sak apa? Sing iso kok saon geni, saon muten kono. Geni kan sing kok ukur suhunya, panasnya, ya tau ukurannya apa, tapi genine dhewe kowe ora ngukur. Karena api itu dia tidak pernah, begitu dia ada, begitu dia menimpa sesuatu, dia akan berkembang sesuai dengan yang dimakannya. Itulah yang namanya keserakahan. Nek kowe serakah sepiro wae ra cukup. Jadi geni iki ngobong karpet iki berarti ngobong sak panggung, berarti kowe melu, kabeh melu, terus gue nek nyambung sak omah-omahe melu kobong, sak desa kobong, sak pulau Jawa kobong, sak dunya kobong. Hanya dari satu pentol korek api dres ngono kuwi tok. Nggih mboten. Dadi hati-hati kowe karo geni. Mulane neraka disebut nar, sama dengan api. Nah, api itu haram apa halal? Ya ora ono hubungane api halal karo halal. Jadi yang ngono dipikir. Sing halal haram ki lemu memperlakukan api ki piye? Misalnya nek api kok rokok kok kecapi lah itu kan. Jadi nyumbut rokok jadi kecapi. Itu baru haram. Orang haram ini bodoh. Jadi apa namanya, api itu kita kelola, kita khalifai. Jangan sampai api yang membakar kita yang harus mengatur api. Maka jadilah listrik, ya jadilah kompor, ya toh. Kalau di pabrik jenengan kan ada juga Pak yang urusannya sama energi dan api ya Pak ya, ada. Untuk boiler itu kan diatur, dikelola oleh manusia. Nungso penggawean dikon ngatur alam, termasuk alam adalah api. Nek kue diatur kalau geni, sok kue dilantik sebagai sarjana neraka. Mungkin soalnya penggaweanmu seneng bermain api dan akhirnya dimakan oleh api. Nah, api ada yang sifatnya alamiah, material, ada yang sifatnya rohaniah, yaitu nafsu kita, keserakahan kita, keragusan kita. Makanya Rasulullah mengatakan setelah perang yang sangat besar di Lembah Badar, Rasulullah mengatakan kita barusan pulang dari perang kecil dan sekarang kita masuk kembali ke dalam peperangan yang besar. Apa gerangan peperangan yang besar itu? Melawan nafsu kita sendiri. Nah, makanya nafsu itu harus kita kenali. Kadang-kadang nafsu orang nang baben. Zaman biyen tuh ya. Kowe kok guyu? Lemong guyu kok ketoke akrab banget. Ono nafsu seks ya, ono nafsu terhadap harta benda. Beliau kaya tidak karena ingin kaya. Beliau kaya itu resiko dari kerja keras, betul enggak? Resiko mengakibat kuwi. Gitu loh. Ning ora tujuane kaya, aku rene iki mau dikai panganan enak banget mau mangan. Amesake kowe. Ning aku rene tujuanku ora golek pangan. Ning aku mesti untuk pangan ning kene. Gitu loh. Jadi panganan kuwi penting ning aja dadi tujuan. Mangan ki mung sak derma ben ora lara ning ngono tok. Ora yo dadi tujuane urip. Hidup perlu makan tapi hidup tidak untuk makan. Makan untuk hidup. Nek kira-kira wis cukup ya wis lereno. Gitu. Nah, jadi nafsu itu macam-macam di segala bidang. Keinginan yang tidak dibatasi itu nafsu. Wis dadi bupati bisa njaluk pindho kuwi berarti nafsu. Wis bupati bar kuwi bojone, bar kuwi sapa meneh? Bar kuwi wakile, bar kuwi anake, bar bojone wakile. Wah, ruwet niki klaten niki. Jadi geni diubeng-ubengke ngoten niku. Lah iya soalnya sing milih ya do geni kabeh. Aku orang ngerasani ya, ini pokoknya mengekei contoh bahwa api itu harus kita
atur, harus kita kelola, ya. Jadi api itu letaknya tidak hanya di syahwat dan di perut, hati juga ada apinya. Wong, aku saya takon, Mas, kowe tak kei duit sesasi 10 juta gelem? Gelem ora? Gelem ya? 20 juta. Atimu lho, ya aja diatur. Kira-kira kowe gelem ora? Rata-rata wong gelem ora dikei duit. 10 juta sasi. 50, 100, 1 miliar. Ambok piro gelem kabeh. Gitu. Ambok 1 triliun kula leke mriki kan gitu. Itu namanya nafsu, karena keinginan tidak ada batasnya. Keinginan tidak ada batasnya. Maka Anda hidup jangan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Kebutuhan ini pas mangan sepiro, ya toh? Gitu loh, ngombe sepiro, gitu loh. Ojo ngombe karena nafsu, mangan karena nafsu. Itu teman-teman sekalian. Oke, ini sekedar untuk. Ini tadi kok tekan geni mau boy mau. Sekonar lima ya. Nah, penawarnya nar adalah nur, gitu kan? Jadi nar niku lak ngadeg alif, nun alif ngadeg, nggih. Nah, dedeke alif iku kudu kok tekuk dadi wawu. Jadi ini dadi nur. Jadi kudu kok tekuk. Nafsumu harus engkau taklukkan kok tekuk. Pengen rapopo rasa, kok tekuk. Ditekuk biar ditaklukkan ya kok. Ibarat gelut ning kampung kok piting bocah. Kok piting kok banting ngene kan, ya. Sing sok gelut biyen ya. Isine ora cah cilik gelut ke zaman biyen. Saiki nek tawur nggo curit cah cilik. Nek aku biyen gelutan. Angon wedhus mesti gelut sore. Tapi gelutnya dulu gelut kemesraan. Dudu LGBT ngawur. Wah. Oke, gini, sekarang kita mulai dikit setelah kira-kira 10 menit seperempat jam. Nanti satu lagu lagi, setelah itu kita akan langsung, saya akan menggali dari sampean. Kalau bisa sampean tahu sesuatu tidak karena dikasih tahu, tapi karena sampean menggali sehingga mengetahuinya melalui diri sampean sendiri. Ngerti ora? Sekolah sing apik kuwi dudu ngurui murite, ning ngejak murite golek supaya murite nemokke. Gitu ya. Asline ngono kuwi. Ning saiki wis kadung sekolah kaya ngono kuwi sebenarnya. Nah, untuk sekarang ini saya minta langsung Pak Muzamil bersama saya di depan. Pak Muzamil, aku njaluk mikrofon di siji. Pak Muzamil sebelah kiri saya sini, Pak. Ini kan kita call beliau Bapak almarhum Pak Dalimin Sumohartono. Ini putranya berapa Pak Dalimin ini? 8 panjenengan Barat. Nomor 4. Oke, putranya Pak Dalimin almarhum 8. Beliau nomor 5. Semua masih sugeng 8. 10 ini. Alhamdulillah. Terus putune kabeh? 100. Kowe ora pengen dadi putune ra? Nek ana sing lamar terima ya, Pak ya. Mbok kula dadi penerus pabrik, ayo ndasmu enakmu dhewe. Enakmu dhewe, kene putune ya oke ya toh. Dan setiap institusi, apa pabrik, apa sekolah, apa organisasi atau apapun selalu harus berpikir generasi sampai ketiga. Jangan hanya penerus satu generasi kedua, harus berpikir sampai yang ketiga. Jadi sekarang ini sudah mulai generasi ketiga dari almarhum. Nah sekarang beliau harus berpikir untuk cicit, sudah harus mulai dibina, dididik untuk bisa meneruskan kelak. Jadi selalu berpikirnya tuh sampai langkah ketiga. Jangan hanya berpikir langkah sekarang tok, orang mikir langkah besok, harus nganti ben. Mikire wong murid itu kudu nganti ben. Artinya kalau generasi berarti 3, generasi ketiga gitu ya. Nah Pak Muzamil ini kita call Bapak Dalimin maupun Ibu Suparmi. Gini, kita belajar bersama ini. Jadi call ini janjiannya gitu Pak Muzamil. Min ayyi ma makna call haraf ya.
Ya. Jadi haul itu. Ya, assalamualaikum. Oh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang salah. Atau belum salaman juga. Oh, iya. Gak apa-apa, ini luar biasa jadi adegannya. Jadi kemarin ada pertanyaan. Ada pertanyaan gini. Jadi ada, maaf, kalau di NU gitu ya, gak boleh berbicara sebelum ucapan lain sebelum salam. Jadi al-ibtida bis salam qoblal kalam. Nah, itu di NU. Jadi ucapan pertama kali itu supaya salam. Kan begitu? Maka gak ada orang NU bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan gak ada. Tapi kalau orang Muhammadiyah kan bismillah dulu baru salam, ya kan? Muhammadiyah bismillahirrahmanirrahim baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin saya di basis NU, saya keliru menurut versi NU. Saya bilang karena saya sudah terbiasa di Jogja kumpul sama orang Muhammadiyah, meskipun saya ketua Basul Masail NU. Saya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ada interupsi Pak, gak boleh itu. Nah, ya saya katakan ya itu hukum perspektifnya sendiri gitu ya. Jadi orang NU memang harus salam dulu baru yang lain gitu ya. Itu NU. Dalilnya tadi al-ibtida bis salam qoblal kalam. Jadi sebelum bicara supaya salam dulu. Kepada orang assalamualaikum. Tapi saya katakan orang Muhammadiyah itu hadisnya lain, bukan hadis itu. Nah, itu dia. Hadisnya orang Muhammadiyah dipegang kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka agak berkah. Oleh karena itu sebetulnya sama-sama punya dalil. Yang baik itu mestinya kita jangan berhenti di hukum, tapi akhlak yang mestinya. Maksudnya bagaimana? Ya kalau saya sudah terlanjur begitu ya gak usah sampai marah-marahi, kata saya. Oh berarti Pak Muzamil sedang mengamalkan ilmunya Muhammadiyah, kan tinggal begitu saja. Toh Muhammadiyah juga Islam kan gitu ya. Nah seandainya nanti jenengan ya. Nah aku tak hapus sih. Bagaimana? Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru saat turunnya aku sembatin bismillahirrahmanirrahim. Karena ada dua kalam, ada kalamul jahri wa kalamus sirri. Nah supaya orang-orang tidak marah sama saya menyembunyikan kalam sebelum assalamualaikum di dalam hati saya. Nah kan gitu. Terus malaikat menteri ngopo tuh ngene dadak kerengan gitu. Oke, tapi ini wawasan sangat bagus. Jadi Anda sudah kalau ketemu gitu-gitu sudah ngerti jawabannya dan jangan bertengkar dengan tegang ya. Wis to kabeh diterima insyaallah kabeh niate apik kok. Ora aku assalamualaikum kadang-kadang makro loh. Aku dikon Pak Jokowi rasa salam. Nah aku mau piye? Disalah karo NU karo Muhammadiyah. Ayo salah gini. Tak kaya alasan. Salam kuwi janji memberi keselamatan. Ku nek ternyata tindakanmu nyilakake wong, berarti ku ingin cari janji, mending rasa salam. Bangane kowe ngelarani wong bar assalamualaikum, mending ra gini. Bangane kowe ngeradi bocah ning ora kok pakani, mending rasa rabi, kan gitu kan? Kan gitu. Nah, jadi Pak Muzamil, terima kasih untuk informasinya itu. Anak-anak, teman-teman, bapak-bapak semua menjadi mengerti petanya seperti itu. Sehingga kapan-kapan kalau ada gitu-gitu, rasa tegang. Jadi kok cerita meneh. Sing dia mau Pak Muzamil, silakan terus Pak. Betul, itu saya sampaikan untuk membuka wawasan itu ya. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Bahkan yang baik itu kalau orang NU itu membela Muhammadiyah itu baru baik. Kalau orang Muhammadiyah membela NU itu baru baik. Nah sekarang itu kalau orang NU itu kudu bela orang NU. Nah ini namanya egois. Kalau saya hanya membela diri saya sendiri itu namanya saya ego. Kalau saya membela istri tetangga saya itu baru saya hebat. Nah kan
kan gitu. Piring. Iya, piring telur, gelas limo iki. Nah, enggak sekarang orang kan pikirnya sempit begitu. Ya, jadi kalau orang NU harus membela NU, kalau orang Muhammadiyah harus membela Muhammadiyah, MTA harus membela MT. Abok jangan egois, kita itu mestinya membela orang lain. Ya, itu salah satu bentuk kebenaran, Pak, tapi prinsipnya adalah membela kebenaran yang hakiki dari Allah. Salah satu kebenaran hakiki dari Allah adalah ada bermacam-macam kebenaran. Ya lah. Ono kebenaran mangan nganggo sendok, ono kebenaran mangan nganggo tangan, ono kebenaran mangan nganggo suru, ono kebenaran mangan dikokop. Ya ora apa-apa ben bae, kan gitu. Jadi kita tidak membela fiat-fiat. Saya tidak membela siapa-siapa, yang saya bela adalah orang yang bermaksud baik di dalam kebenaran, itu semua kita bela. Jadi tidak ada yang menang antara NU dan Muhammadiyah. Semuanya menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Nah, gitu. Saiki haul, Pak. Haul itu bahasa Arab, haul gitu ya. Yang artinya tahun. Haul itu tahun. Cuma beda, bahasa Arab itu ada sanatun itu juga tahun. Ada am itu juga tahun, haul itu juga tahun. Apa bedanya? Kalau tahun yang penuh kemakmuran itu bahasa Arabnya amun, gitu ya. Kalau tahun yang penuh penderitaan itu baru sanatun. Sedangkan haul itu perputaran dalam satu tahun. Bukan terbalik, Pak. Gitu ya. Rasulullah pernah mengalami amul huzn. Iya, itu jadi sanatun yang gembira, kalau am itu yang sedih. Untuk sanjane yo padha wae yo. Wong pitik karo ayam. Itu perspektifnya saja. Padha wae. Mengko sirah karo ndas padha wae. Artinya kita jangan gampang tegang ya, Bapak ya. Ono macam-macam di masyarakat ini, pokoknya ojo tegang. Mulane malam ini kita ngerti prinsipnya. Nek kowe ngerti pijakannya, mudah. Kita ndak akan gimana ndak akan bertengkar gitu ya. Betul. Oke. Sekarang kenapa haul dipakai gitu, Pak? Ya, haul itu putaran 1 tahun. Jadi sebuah peringatan yang dilakukan tahunan itu namanya haul, gitu ya. Jadi peringatan yang berdasarkan putaran waktu dalam satu tahun itu namanya haul, gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ada yang tanya, haul itu hukumnya bagaimana kan gitu ya? Hukumnya haul bagaimana? Kalau saya menjawab haul itu hukumnya ada 5. Gitu ya. Sama dengan ziarah kubur. Gitu ya. Ziarah kubur itu hukumnya ada 5. Gitu ya. Kalau ada orang yang meteng-teng ziarah kubur itu musyrik, nah itu ya musyrik. Gitu ya. Itu haul itu juga ada yang mengatakan kalau haul itu bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan Kanjeng Nabi memang tidak dihauli, nggak ada haul Nabi Muhammad itu nggak ada. Yang ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa kok? Mestinya kalau Nabi dimaulidi, umatnya juga dimaulidi, ya kan? Yang diperingati hari kelahirannya. Nah ini mau diteruskan ya. Nanti gini, di dunia ini yang diperingati hari kelahirannya itu hanya 3 orang sepertinya, gitu ya. Di dunia itu, 1 Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Natal itu kan peringatan kelahiran Nabi Isa. Natal, cuma bahasanya dikasih bahasa Natal. Kalau Nabi Muhammad Maulud. Yang kedua Nabi Muhammad, namanya Maulud. Jadi sebetulnya Maulud Nabi Muhammad dengan Maulud Isa itu sebenarnya sama, cuma istilahnya saja Natal. Maka gak usah kerengan mengucapkan hari Natal itu boleh apa enggak, haram apa enggak usah. Itu kan sama dengan Mauludnya Nabi Muhammad. Cuma kalau dalam Kristiani disebut hari Natal. Jadi di dunia itu yang diperingati hari lahirnya hanya 3. 1 siapa? Nabi Isa. 2 Nabi Muhammad SAW disebutkan Maulud. Yang ketiga orang Jawa, luar biasa orang Jawa itu. Yang di Rembang itu loh. Siapa? Raden Ajeng Kartini.
Hanya itu saya kira. Itu 21 April itu saya hafal dari SD, hari lahirnya Ibu Kartini. Nah itu ya. Itu tidak ada saya kata. Di dunia hanya 3 gitu. Sementara pahlawan lain tidak diperingati hari lahirnya. Tidak, Bung Karno kematiannya, Pak Harto kematian, semua hari kewafatannya. Iya kan? Saya minum kopi dulu. Ini perjalanan berapa jam belum minum ini? Ini jauh dari Madura. Ini hebatnya orang Jawa. Jadi yang satu Nabi Isa itu Palestina, gitu ya? Palestina, Nazaret, Nasoro itu Palestina lah, pokoknya disitulah ya. Itu diperingati hari lahirnya. Yang kedua Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, gitu ya. 12 Rabiul Awal di lahirnya. Yang ketiga orang Jawa yaitu Raden Ajeng Kartini 21 April. Yang lain tidak ada. Mana ada peringatan hari lahir kecuali 3 orang itu? Ada. Ya kalau ada dibilang mumpung mau dicatat ini. Nah itu jadi hal ini memang tidak mengikuti 3 itu, gitu ya. Tidak mengikuti 3. Maka ada orang yang mengatakan hal itu wong maulud saja ada yang membid'ahkan kok, apalagi hal. Hal ini ada yang menyatakan itu bid'ah. Oke, berarti jelaskan Pak Muzamil. Orang misalnya ini ada sejumlah bapak dari sekitar sini yang tidak mau datang ke sini karena menurut dia ini bukan sunnah Rasul hal ini. Gitu. Nah, sekarang kalau Basul Masail menjawab gimana? Ya, saya mau menjelaskan dulu kenapa yang 3 itu diperingati lahirnya, kenapa yang lain kok meninggalnya, kan begitu ya. Saya Nabi Muhammad saja. Jadi gini, 3 orang itu, gitu ya, diperingati hari lahirnya itu karena kelahirannya itu menjadi tonggak perubahan, gitu ya, kelahirannya. Jadi sejak lahir itu sudah lahir sebagai tokoh-tokoh yang baik, gitu ya. Nabi Isa itu sejak lahir itu sudah membuat geger orang sedunia. Ya bagaimana wong nggak punya ayah, gitu ya, nggak punya ayah, hanya punya ibu. Lahir langsung bisa berbicara, langsung jadi nabi Isa itu. Jadi lahir langsung jadi nabi. Langsung bilang bisa berbicara pakai bahasa Arab yang fasih, gitu ya. Dalam Quran, tapi mungkin tidak bahasa Arab dulu Nabi Isa. Wong Nabi Isa itu orang Ibrani kok. Mungkin pakai bahasa Ibrani. Itu Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad SAW lahirnya itu langsung membawa perubahan. Mungkin sampai semua sudah melihat beberapa peristiwa yang terjadi pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga untuk membuktikan kebaikan Nabi Isa, kebaikan Nabi Muhammad tidak usah nunggu meninggalnya beliau. Sejak kelahiran sudah terbukti kebaikannya. Itu loh, sejak kelahirannya. Mungkin Kartini seperti itu juga. Ya. Mungkin. Tapi jelas sama dengan Nabi Muhammad kok, setelah gelap terbitlah terang. Nah itu soalnya terang. Itu jadi kelahirannya itu. Nah sementara orang lain ya, orang lain kenapa kok diperingati setelah meninggalnya? Karena semua orang itu relatif. Semua orang relatif. Saya kira orang itu baru ditemukan baik itu kalau sudah mati. Ya apa enggak? Kalau belum mati belum. Loh kok itu Pak? Nah sekarang orang sejahat-jahatnya orang itu kan nggak boleh kita vonis bahwa ini jahat terus, kan nggak mungkin. Masih bisa mungkin dia berubah. Ya apa enggak? Sebaliknya sebaik-baiknya orang itu masih bisa mungkin loh dia jadi jahat. Banyak kiai yang alih profesi banyak. Ya apa enggak? Kiai terus nyalon bupati gitu ya. Jadi terus ditangkap KPK itu kan. Ya kan banyak itu. Nah termasuk di Bangkalan Madura tempat saya itu. Nah itu ya. Nah, ini gara-gara alih profesi itu manusia yang lain tidak bisa selama masih hidup. Ini belum titik, gitu ya. Belum titik. Maka sampai nggak usah putus asa. Sampai sekarang jadi apapun sekarang, entah apa preman atau apa, masih ada waktu. Betul ya kan?
banyak dosa kayak apapun ada waktu. Maka besok sampean akan ditandai kematiannya. Matinya dalam kondisi bagaimana? Maka semua orang ditunggu matinya. Kalau matinya baik, maka dia berarti baik. Kalau tidak baik, maka tidak. Maka yang lain mesti diperingati kematiannya, bukan kelahirannya. Kecuali yang 3 tadi. Itu yang kenapa ada haul ada. Yang hukumnya haul itu ada 5, ya. Ada 5 kalau menurut saya versi Basul Masail ini, ya. Sama dengan ziarah kubur itu loh. Haul ini sama dengan ziarah kubur. Ini kan Pak, kan tadi mengadakan ziarah ini. Nah iya sama. Jadi haul itu sama dengan ziarah kubur, ya. Saya mengatakan ziarah kubur itu hukumnya ada 5. 1 haram. Ziarah kubur itu 1 hukumnya haram. Musyrik. Itu 1 kalau ke kubur untuk menyembah kuburan. Kan begitu. Itu hukumnya haram dan musyrik. Sama dengan orang ngaholi. Kalau ngaholi ini tujuannya buruk, gitu ya. Ya, tujuan buruk itu yang untuk mendewa-dewakan dia, mempertuhankan yang diholi, maka itu hukumnya haram. Nah, ziarah kubur gitu juga bisa haram. Tapi ziarah kubur itu bisa makruh. Bisa makruh hukumnya. Loh, kok makruh, Pak? Makruh itu maksudnya orang api. Kalau haram itu buruk, jelek ya. Kalau makruh itu orang api. Bisa orang api ziarah kubur itu bukan haram tapi kurang sesuai karena waktunya yang tidak tepat. Gitu ya. Mestinya sampean kerja bakti di kampungnya malah ziarah kubur. Ini makruh. Waktunya tidak tepat, kondisinya tidak pas, maka menjadi makruh. Tapi ziarah kubur itu bisa sunat. Nah, gitu loh. Sama, haul ini bisa sunat. Ya. Sunat bagaimana? Ziarah kubur kalau niatnya silaturahim, gitu ya. Itu sunat. Silaturahim hukumnya apa? Sunnah kan? Loh, kok silaturahim kepada orang mati? Nah, ini persoalan. Orang terlanjur percaya kalau orang setelah di sini itu mati. Ini persoalan. Sehingga orang menganggap ziarah kubur itu datang ke orang mati. Padahal tidak. Teng kubur niku mati napa mboten? Mboten. Tiyang sing teng kuburan niku urip napa pejah? Napa? Napa? Nah, kalau mati enak. Kita hidup di dunia lakukan apa saja, mati mati kan enak ya. Enak, gak usah, nggak ada pertanggungjawaban berarti. Bener. Sebagian orang menganggap orang mati itu mati, padahal tidak. Urip itu bisa disilaturahimi. Ini simbah sinten? Mbah Dalime. Niki ngerti jenengan dalu niki ngahole niki ngerti. Lho ngerti. Urip, jambay pun urip, ngerti. Cuma kita tidak tahu. Jadi kalau ada orang bilang itu orang sudah mati kok dieleng-eleng, loh. Siapa bilang mati? Gak mati. Itu orang sudah dikubur kok didatangi. Siapa bilang orang gak mati? Banyak hadis. Salah satu Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamurru ala qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya." Ya. Langsung bahasa Indonesianya ya. Sabda Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun yang melewati kuburan saudaranya yang dia waktu hidup kenal. Nah, fasallama alaihi, terus orang yang lewat ini uluk salam illa raddallahu alaihi ruhahu, maka Allah langsung mengembalikan ruhnya hatta yarudda alaihi salam, sampai orang yang dikubur itu membalas salamnya. Jadi jenengan kalau lewat kubur ngendika napa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kira-kira sing teng kubur krungu napa boten? Lek jenengan meyakini boten krungu, berarti jenengan wong gendeng. Wong ngerti orang ora krungu ora urip kok disalami kan gendeng. Berarti wong sak donya gendeng kabeh. Ya boten? Boten. Jadi ketika kita assalamualaikum, oleh Allah langsung jawab waalaikumsalam. Cuma kita tidak mendengar. Gitu loh. Hidup hadis sahih. Ya. Ada hadis Bukhari Muslim. Ketika Nabi Muhammad SAW itu perang Uhud, banyak yang mati kan?
Ini gara-gara tentaranya Kanjeng Nabi yang tidak disiplin itu. Maka kalau tentara harus disiplin, ya. Tentara harus disiplin. Kalau nggak disiplin bahaya. Tentara, polisi, banser termasuk. Nah itu ya. Ini harus disiplin. Lihat perang Uhud itu kekalahannya gara-gara tentara tidak disiplin. Kanjeng Nabi itu luar biasa, taktik perangnya luar biasa. Taktik perang. Nabi Muhammad itu perang Uhud seret menugaskan pasukan panah di atas apa? Di atas bukit. Ini yang ditiru sekarang ada artileri, kavaleri, dan itu kan ini sebetulnya. Jadi yang perang di bawah, tapi Nabi Muhammad di atas bukit Uhud menugaskan beberapa pasukan panah. 40 orang itu tidak banyak. Nah, di luar dugaan, Abu Sufyan dan Khalid bin Walid itu pakar perang, ahli perang. Kaget melihat taktiknya Rasulullah. Begitu pasukan kafir itu nongol, langsung dihujani panah dia. Ceng. Dari mana ini? Nah, itu. Ono panah kok ceng. Ya pokoknya yang ayam berkokok menurut orang Jawa kukuruyu. Jabatan. Menurut orang Madura. Sunda kongkorong. Menurut orang Madura kukuruno. Nah, ya Bang, terus nih. Nah, berapa? Yang paling kunci untuk para hadirin adalah tadi sudah dijelaskan gini, ini bukan sunnah Rasul maka tidak boleh dilakukan. Nah, tidak boleh ini bisa haram, bisa makruh, gitu kan? Tapi pokoknya intinya itu cara berpikirnya seperti itu yang terjadi di beberapa tempat di sini. Nah, Pak Muzamil menjelaskan kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu apa juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang lain gitu. Oh iya, belum tentu. Gitu ya. Belum tentu karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu ada yang karena memang tidak boleh. Gitu ya. Maka ya tidak boleh dilakukan. Gitu loh. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ada yang karena memang budayanya tidak memungkinkan. Gitu loh. Faktor budaya, contoh Rasulullah tidak pakai celana jin. Ya kan? Kenapa Rasulullah tidak pakai budaya jin? Ya wong budayanya Arab itu coba. Nah kalau Rasulullah pakai celana jin ya ya kan? Nah, ya kan? Ya satu karena itu, ya kan? Jadi kalau ada orang yang selalu memvonis pokoknya yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu pasti bid'ah, pasti dilarang, itu tidak benar. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul harus dilihat dulu gitu loh. Alasannya apa? Satu, karena memang perbuatan itu tidak boleh. Itu ya. Dua, ada larangan dari Rasulullah. Yang ketiga, karena budayanya yang beda. Yang keempat, karena teknologinya belum. Ini bid. Rasulullah gak pernah pakai mic. Tapi kan bukan karena gak boleh, karena waktu itu teknologinya belum. Nah, hal itu juga seperti itu, gitu. Masuk bid'ah itu seperti itu. Ya kan teman-teman kita ini kan misalnya mitung dinani kira entuk soal Kanjeng Nabi ra tau ngono kuwi. Bukan sunnah Rasul gambarane ya. Terus khol dudu sunnah Rasul, bahkan Maulid Nabi juga bukan sunnah Rasul kan itu. Nah, masalahnya tidak diteruskan. Dia lupa bahwa dia pakai motor itu juga bukan sunnah Rasul gitu. Nah, dia pakai celana, pakai kacamata, nganggo handphone, barang itu sunnah Rasul kabeh. Kenapa yang handphone, yang motor kok ndak apa-apa dilakukan, sementara kalau khol kok ndak boleh? Alang itu nggak boleh. Nah itu Pak Muzamil jawabnya Baksul Masail gimana? Jawabnya tadi itu. Jadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak langsung divonis itu haram atau bid'ah yang sesat. Bid'ah itu ada 5, gitu loh ya. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang wajib. Nah, Oke, itu. nanti kita teruskan. Jadi kuncinya sudah kita ketemukan, nanti kita uraikan lebih lanjut, Pak Muzamil. Ya. Jadi bahwa hubungan kita sama sunnah Rasul, hubungan sunnah Rasul dan kita dengan matriks atau hukum 5 tadi.
supaya agak lebih mudah bagi teman-teman yang katakanlah saya awam juga sampean juga sing jenenge haram ki pokoke ojo, nek makruh ki nek iso ojo, nek halal ki monggo, nek sunah ki mbok dilakoni, nek wajib kudu kok lakoni gitu ya, gampangnya ngono kuwi. Nah bid'ah ziarah kubur apa segala macam kayak hal ini punya 5 kemungkinan juga. Nah itu satu, nanti kita akan perdalam, perluas. Nomor 2, prinsip hukum. Tolong nanti jelaskan prinsip hukum dalam Islam. Jadi ada sesuatu kita lakukan karena perintah Allah, ada sesuatu tidak kita lakukan karena larangan Allah, ada sesuatu yang kita boleh melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar syariat Allah. Jadi ora kabeh kudu dikongkon Kanjeng Nabi. Ora kabeh kudu dicontoni Kanjeng Nabi gitu loh. Ana sing kowe iki entuk apa wae angger orang melanggar syariat, yang gitu. Nah, kalau selama ini di Ma'iyah kita pakai gini. Ada ibadah urip ki ana loro, ibadah mahdoh karo ibadah muamalah. Nah, ibadah mahdoh kuwi aja dilakoni kejaba dikongkon Gusti Allah. Itu. Contohnya rukun Islam ya. Salat 5 waktu, syahadat, salat 5 waktu, poso, zakat, haji ya. Nah ibadah muamalah kuwi di luar itu semua. Kuwi pedomane lakonono apa wae sakarepmu angger orang melanggar syariat. Kan gitu. Kowe ngingu babi entuk ora? Boleh. Sing ora entuk mangan kan begitu. Meskipun juga ya nek kok ingu ya kok sesuk pengen mangan kowe kan gitu. Nah, gitu. Ya tapi kan prinsipnya seperti itu. Misalnya salaman bar salat entuk ora? Nek salaman pas sholat ora itu. Ning nek bar sholat aja meneh kok salaman. Ngentut yo entuk. Sing ora entuk ngentuti tanggamu kan gitu. Kan gitu. Nih batas-batas ini yang selama ini tidak dipakai sehingga kita bertengkar satu sama lain.